Selamat datang di Bola Jimbul. Analisa gol kemenangan Chelsea. Arsenal kembali andalkan corner kick. Analisa gol kemenangan Real Madrid. Manchester City incar Bruno Guimaraes. Chelsea pertimbangkan Alexander Isak. Hasil pertandingan Liga Top Eropa akhir pekan kemarin mempertemukan Arsenal yang ditahan imbang 1-1 oleh Fulham di Craven Cottage Stadium. Raul Jimenez berhasil membuka keunggulan tuan rumah di menit 11 dari serangan balik. Ia mampu mengecoh Jakub Kiwior dan berlari mengekspos ruang di belakang backline Arsenal sebelum melepaskan syuting ke sudut kanan gawang David Raya. 7 menit babak kedua berjalan, Arsenal akhirnya mampu menyamakan kedudukan lewat William Saliba. Skema sepak pojok kembali jadi andalan The Gunners. Kali ini 3 pemain bertugas menahan pemain Fulham saat bola dilepaskan ke tiang jauh untuk mengincar target. Kai Havertz yang menjadi target berhasil menyundul bola untuk dipantulkan kepada Saliba yang lepas dari pengawalan. Arsenal pun harus puas berbagi angka 1-1 dan hanya meraih 1 poin dalam lawatannya kali ini. Bergeser ke Tottenham Hotspur Stadium, Chelsea sukses mencuri 3 poin usai mempermalukan tuan rumah Tottenham dengan skor 3-4. Gol pertama di laga kali ini dilesakkan oleh Dominic Solanke pada menit ke-5. High press agresif yang diterapkan pemain Spurs, ditambah dengan terpelesetnya Cucurella, membuat bola berpindah ke kaki Brennan Johnson. Tanpa hadangan, ia pun dengan mudah melepaskan umpan silang ke Dominic Solanke yang dengan cerdik berada di depan pengawalan Levi Colwill. Di menit 17, tuan rumah berhasil menggandakan keunggulan lewat Dejan Kulusevski. High press agresif Spurs dan kembali terpelesetnya Cucurella membuat bola berakhir dengan cut inside dari Kulusevski. 6 menit berselang, Chelsea akhirnya membalas lewat Jadon Sancho. Enzo maju untuk mengunci Dragusin, peluang tercipta, Sancho cut inside untuk melepaskan syuting. Memasuki babak kedua menit 61, Moises Caicedo membuka ruang untuk mensupport Sancho. Ia lantas dijatuhkan di kotak penalti yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh eksekusi Cole Palmer. Di menit 73, Chelsea berbalik unggul 2-3 lewat Enzo Fernandez. Aksi individu Palmer di sisi kanan berhasil diantisipasi oleh lini pertahanan Tottenham. Tendangannya mampu diblok, namun bola muntah justru jatuh di kaki Enzo yang melepaskan tendangan first time. Memasuki menit 84, Chelsea melancarkan serangan balik lewat Jadon Sancho. Palmer membuka ruang dan ia kemudian dilanggar oleh Pape Matar Sarr. Palmer pun mengeksekusi Panenka-nya dengan sempurna. Di akhir laga, Son Heung-min berada tak terkawal di kotak penalti saat menerima umpan cutback dari James Maddison. Gol dari Son tersebut menjadi gol terakhir di laga kali ini. Chelsea masih berada di posisi kedua klasemen dengan raihan 31 poin. Bergeser ke Real Madrid, yang berhasil mengalahkan tuan rumah Girona dengan skor 0-3 di Montilivi Stadium. Gol pembuka kemenangan El Real dicetak oleh Jude Bellingham pada menit 36. Brahim Diaz berhasil melewati Arnau Martinez dalam duel 1 lawan 1. Ia mengirimkan umpan silang yang menjadi bola liar dan jatuh di kaki Bellingham. El Real sukses menggandakan kedudukan ketika babak kedua baru berjalan 10 menit. Los Blancos melakukan build-up dengan Modric yang turun sejajar dengan 2 center back Madrid. Ia memberikan umpan kepada Bellingham yang berada di ruang antar lini Girona. Arda Güler dengan cerdik langsung berlari mengekspos ruang di belakang tingginya garis pertahanan Girona. Ia pun berhasil menang duel 1 lawan 1 dengan Miguel Gutierrez. 7 menit berselang, Madrid memulai serangan balik dengan Modric yang menjadi target umpan progresi. Di half space kanan, Mbappe meminta bola terupas yang langsung difasilitasi oleh Modric. Striker bintang asal Prancis itu lantas melepaskan sepakan keras mendatar yang menghujam sudut kanan gawang tuan rumah. Madrid menang 0-3 dan semakin menempel Barcelona dengan selisih 2 poin. Real Betis sukses menahan Barcelona dengan skor 2-2 di Benito Villamarín Stadium.
Robert Lewandowski membuka keunggulan Barca lebih dulu di menit 39. Skema third man run diperagakan oleh Jules Koundé, Lamine Yamal, dan Pedri di sisi kanan menghasilkan umpan silang yang disambut gol Lewandowski. Tuan rumah betis baru bisa menyamakan kedudukan di menit 68 lewat penalti Giovanni Lo Celso. Penalti diberikan usai serangan balik Betis menciptakan situasi 1 lawan 1 Vitor Roque dengan Frenkie de Jong. Striker pinjaman asal Barcelona itu lalu dijatuhkan di kotak penalti oleh de Jong. Di menit 82, Blaugrana sempat kembali memimpin lewat Ferran Torres. Second ball dimenangkan Barca, Lamine Yamal melakukan aksi individu di sisi kiri dan sukses mengirimkan trupas kepada Ferran di kotak penalti. Sayangnya, di injury time akhir laga tuan rumah berhasil menyamakan skor lewat Assane Diao. Diego Llorente menggeser bola ke Aitor Ruibal di sisi kanan yang kosong. Ia kemudian melepaskan umpan crossing yang tepat mengarah kepada Diao. Kendati tetap memimpin klasemen, namun hasil ini membuat selisih poin Barca dengan Madrid di posisi kedua tersisa 2 poin, ditambah El Real masih memiliki tabungan 1 laga tunda. Terbang ke Premier League Inggris, Manchester City kembali gagal menang usai ditahan imbang 2-2 oleh Crystal Palace di Selhurst Park. Daniel Munoz membawa tuan rumah bersorak saat laga belum genap berjalan 4 menit. Pressing trap City di tengah berhasil dieliminasi Palace dan justru menciptakan ruang kosong di sisi kiri pertahanannya. Ruang itu dimanfaatkan Daniel Munoz untuk membuka skor. Erling Haaland kemudian menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit 30. Kebuntuan di sisi kanan membuat City men-switch bola ke kiri. Umpan silang dikirimkan oleh Matheus Nunes dan sukses disundul oleh Haaland. Crystal Palace sempat kembali memimpin di menit 56 lewat sundulan Maxence Lacroix dari sepak pojok. Sayangnya, 12 menit kemudian City kembali mengejar lewat Rico Lewis. Kerjasama umpan 1-2 sentuhan di ruang sempit diperagakan oleh Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva, dan menciptakan final pas kepada Rico Lewis. Skor 2-2 bertahan hingga akhir laga yang membuat City masih tertahan di peringkat 4 dengan 27 poin. Kekalahan kembali dialami oleh Manchester United, yang kali ini harus mengakui keunggulan Nottingham Forest dengan skor 2-3 di Old Trafford. Belum 2 menit laga berjalan, Nikola Milenkovic berhasil menjebol gawang MU dengan sundulan dalam situasi tendangan sudut. Memasuki menit 18, Bruno Fernandes drop ke lini kedua untuk menjadi target progresi build-up. Ia memberikan bola kepada Ugarte sebelum gelandang asal Uruguay itu melepaskan trupas kepada Garnacho. Bola sontekan berhasil ditepis dan bola muntah disambar oleh Højlund. Di awal babak kedua, United kembali jebol lewat aksi Morgan Gibbs-White. Bruno melakukan salah umpan saat prosesi build-up. Bola jatuh di kaki Hudson-Odoi dan tercipta situasi 4-3. Ia langsung memberikan bola kepada Gibbs-White yang memiliki ruang tembak. Sayang, Onana salah mengantisipasi bola tendangan pisang dari Gibbs-White. Begitu pula di gol ketiga Forest 7 menit berselang. Serangan balik di sisi kanan menghasilkan umpan crossing kepada Chris Wood. Sundulannya lemah namun mengarah ke tiang kiri Onana. Miskomunikasi terjadi dan gol tercipta untuk Forest. Di sisa laga, pasukan Ruben Amorim pun hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat Bruno Fernandes di menit 61. Serangan balik Amad Diallo di sisi kanan berhasil mengecoh pemain bertahan Forest. Ia pun dengan mudah memberikan bola kepada Bruno yang tak terkawal. Dengan kekalahan ini, United harus kembali tertahan di posisi 13 klasemen dengan 19 poin. Juventus kembali meraih hasil imbang yang kali ini mereka dapatkan dari tamunya Bologna, dengan skor akhir 2-2 di Juventus Stadium. Tim tamu Bologna bahkan mampu unggul 2 gol terlebih dahulu di menit 30 lewat dan Endo, serta di menit 52 lewat Tommaso Pobega. Di gol pertama,
5 blok pres Juve di sisi kiri justru menciptakan ruang menganga di half space yang langsung dimanfaatkan oleh kecepatan dan diakhiri oleh sepakan keras dan Endo. Di gol kedua, second ball serangan Bologna berhasil menciptakan direct pass kepada Santiago Castro yang melakukan trupas cantik kepada Pobega. Beruntung, di menit 62 Tun Koopmeiners berhasil mengawali kebangkitan si Nyonya tua. Conceição di sisi kanan mendapatkan support Danilo yang membuka ruang. Koopmeiners berhasil menjadi target final pas Danilo di kotak penalti. Beruntung, serangan balik Juve di injury time akhir laga membuat Mbangula tak terkawal dan sukses memplesing bola ke sudut kiri gawang tim tamu. Skor 2-2 bertahan hingga akhir pertandingan yang membuat Juve masih tertahan di posisi 6 dengan 27 poin. Beralih ke kabar transfer pemain, Pep Guardiola menegaskan bahwa Manchester City mempertimbangkan Bruno Guimaraes dari Newcastle United karena klub ingin merekrut pemain di posisi gelandang tengah pada tahun 2025 mendatang. Juara Liga Primer itu diakini bersemangat untuk merombak skuadnya selama 2 jendela transfer di tahun 2025, setelah melakukan penghematan pada beberapa bursa transfer terakhir. Manchester City diakini sedang menyusun daftar target transfer lini tengah potensial menjelang aktivitas sepanjang tahun 2025, dan di antara opsi tersebut tetap ada nama Bruno Guimaraes dari Newcastle. Menurut The Daily Mail, Guardiola mengincar Guimaraes dari Newcastle dan bersikeras agar City merekrut pemain Brasil itu. Juara bertahan Liga Primer itu telah tertarik pada Guimaraes sejak musim panas lalu. Menurut laporan, City enggan membayar klausul pelepasan Newcastle sebesar 100 juta pound untuk Guimaraes. Mereka dikabarkan mempertimbangkan untuk mengirim Matheus Nunes sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran pemain untuk Guimaraes. Kebutuhan Arsenal akan gelandang serang adalah isu yang disadari betul oleh Mikel Arteta. Namun peluang tak terduga mungkin muncul bagi kubu meriam London di lini depan itu. Arsenal mungkin dapat memanfaatkan kekacauan di PSG untuk mendapatkan pemain sayap Ousmane Dembélé pada tahun 2025. Karena posisi pemain internasional Prancis itu di Paris terlihat semakin rentan. Serangkaian insiden tampaknya menunjukkan bahwa mantan pemain Barcelona itu disingkirkan dari klub Parc des Princes oleh pelatih kepala Luis Enrique. Yang terbaru dari hal ini muncul pada hari Jumat, ketika Dembélé dicadangkan dalam lanjutan Ligue 1 ke Auxerre. Kabarnya ada kesenjangan antara keduanya, dan dengan demikian, masa depan Dembélé tiba-tiba dipertanyakan. Sport bahkan menggambarkan situasi tersebut sebagai perang antara pemain dan pelatih. Transfer tampaknya lebih dari mungkin pada saat ini, entah itu terjadi pada bulan Januari atau musim panas 2025. Chelsea dikabarkan bersedia membayar sekitar 83 juta pound untuk mendapatkan Alexander Isak, dan meskipun jumlah itu jauh di bawah harga yang diminta, Newcastle dikatakan mempertimbangkan dengan cermat tawaran sebesar itu. The Blues telah bangkit dari penurunan performa selama beberapa musim terakhir untuk bersaing di posisi puncak klasemen musim ini. Setelah finish di posisi ke-12 dan ke-6 dalam 2 musim terakhir, mereka saat ini berada di posisi kedua di Liga Primer. Mereka terus mencari penyerang baru meskipun Nicholas Jackson tampil konsisten musim ini. Tim Talk mengetahui bahwa Chelsea telah melakukan penyelidikan terkait penandatanganan Isak dari Newcastle. Laporan terbaru dari Vicha Hess juga menyatakan bahwa tim London Biru itu bersedia membayar hampir 100 juta euro untuk Isak. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar analisa gol, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam!